Selamat pagi Sobat Warta Kota, saya berada di kediaman M. Taufik, di mana di samping rumahnya, depan rumah hingga ke jalan menuju gang rumahnya ini terpantau iya. Ya. Dan mandat dari partai dalam rapat pimpinan nasional dalam beliau sebagai calon presiden, dan Pak Prabowo menerima mandat itu juga sebagai calon presiden. Jadi kami belum berpikir untuk menjadi calon wakil presiden. Disampaikan oleh Pak Prabowo nggak bang soal pertemuan dengan Pak Jokowi di Istana kemarin? Saya belum dapat. Saya kemarin ketemu di Jogja. Mungkin saya mau menanyakan karena belum kondisinya lelah sekali, jadi saya belum dapat sempat menanyakan. Berarti Pak Prabowo belum menyampaikan sama sekali ke partai, masuk Bang Muzani. Tapi memang soal capres pembicaraan. Nggak tahu, mana gue tahu. Mungkin sebelum ketemu ada clue ini ngomongin Lo capres lebih soal tahu daripada gue kali. Kalau ini kan sudah cerita gosip. Tapi kalau dari PDIP sendiri apakah ada ajakan-ajakan ke Gerindra begitu? Untuk bergabung? Omong-omong pernah, tapi itu sifatnya omong-omong pelepas ya. Tapi sekali lagi kami kader Partai Gerindra belum pernah berpikir untuk mendorong beliau menjadi calon wakil presiden. Tapi kalau memang bergabung nanti dengan PDIP, berarti sudah harga mati Pak Prabowo capresnya? Mereka mati. Harga mati jika bergabung. Iya, harga mati nggak Bang? Sampai Pak sekarang Prabowo kami capres? tidak berpikir Prabowo menjadi calon wakil presiden. Sekali Prabowo, tetap Prabowo. Prabowo adalah calon presiden mantep, madep, karep. Termasuk Makasih. pas nggak bergabung nih Bang Muzani. Mati ada di departemen store. Itu siapa tuh? Bang Muzani itu senja nih. Ih jauh, kuat. Panas banget. Dari jam berapa loh? Baru Jam 7. set. Ini udah ada belum? Hmm? Ini pakai kacamata nih yang kanan. Nggak tahu. Sosialnya tinggi, kemudian juga respon terhadap lingkungan, juga termasuk membantu pertumbuhan di lingkungan, kemudian membantu warga gitu. Jadi sangat respect sekali terhadap perkembangan di wilayah Pondok Ranggon ini. Yang paling diingat apa Pak? Pernah bersama Pak Taufik ini? Secara pribadi yang saya ingat, saya suka bercanda sama beliau gitu. Saya suka bercanda, ya ngopi bareng di dalam. Ya hubungannya juga cukup dekat ya, cukup dekat gitu. Kalau orangnya nggak pernah marah, jarang marah kalau di ini ya. Emosinya juga bisa diredam. Terus terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan umum, beliau sangat respon mengumpulkan masyarakat di sekitar kita, kemudian membantu pembangunan. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh Bapak almarhum ini, sehingga
masyarakat kita ini merasa hilang dengan kepergian beliau. Humoris ya? Iya, humoris. Ada pesan yang diingat nggak Pak yang disampaikan beliau? Dia cuma diingat begini, lu jangan kemana-mana, lu jadi RT atau RW aja di sini. Jadi semua begitu aja yang diingat gitu. Klien saya itu, cuma kalau pesan-pesan ya, karena saya sering bercandanya, jadi untuk hal-hal yang serius paling kalau berhubungan dengan pemerintahan di setempat gitu. Ya, pesan mungkin terkait tadi Pak, kegiatan lingkungan yang harus mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu dipertahankan seperti apa? Jadi kegiatan lingkungan kalau menurut beliau atau menurut saya? Menurut beliau almarhum Pak. Pesan dari beliau Pak. Menurut almarhum itu ya lingkungan harus maju lah. Lingkungan harus maju, harus terbangun semuanya dari pembangunan got, kemudian gorong-gorong air, kemudian lampu penerang gitu. Jadi dengan keberadaannya beliau ini di sekitar kita itu sangat membantu. Pak, kalau Pak Taufik sendiri tinggal di sini tuh dari tahun berapa tuh Pak? Ya 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu lah. Mulai tinggal di sini? Iya. Sebelum Covid Pak. Sebelum Covid. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. RT izin nama lengkap apa? Ruslan Effendi. Abang mau wawancara anaknya Bang? Hah? Jadi Udah. yang baru mungkin boleh disampaikan seperti apa sosok ayah di Tambah, kemudian apa yang paling dipegang gitu, prinsip-prinsipnya kemudian diturunkan oleh ayah. Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya kan. Untuk anak-anaknya tuh dia terserah deh kalian mau kayak gimana, itu pilihan kalian, tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih gitu. Papa hanya bisa mengarahkan gitu, dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan, Papa selalu ada buat kalian gitu. Dan emang Papa tuh orang yang paling senang kalau kita tuh menghargai waktu, itu paling penting. Dia selalu bilang kalau kamu kalau mau dihargain orang, hargain dulu waktu orang. Jadi kalau kamu tuh janji atau segala macam, datang lebih dulu, apalagi sama orang yang lebih tua, kamu datang lebih dulu ketimbang dia gitu. Lebih baik kamu yang nunggu ketimbang kamu yang telat gitu. Dan itu menjadi prinsip yang sampai sekarang saya selalu pegang gitu. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi kayak saya selalu bilang dari situlah orang akan menilai kamu. Itu hal paling kecil yang orang bisa nilai kamu, dari menghargai waktu gitu. Sebelum tutup usia Mbak, apakah ada pesan yang disampaikan oleh almarhum gitu kepada Mbak dan juga keluarga? Ya kalau apa sih, karena waktu itu mungkin kalau waktu sampai di Jakarta agak susah komunikasinya ya gitu, masih bisa berkomunikasi lah gitu ya, paling harus akur gitu. Terus ya karena papa misalnya nanti papa nggak ada, kan ada mama gitu, jadi harus bisa jaga mama dan ade, saya juga punya ade. Terus pokoknya kalian bertiga harus akur lah satu sama lain. Lalu waktu Pak Taufik sendiri berperang sama penyakitnya, apakah ada cerita-cerita yang disampaikan gitu ketika dia berperang? Saya kan emang nemenin papa ya dari awal sakit gitu, saya nemenin ke dokter segala macam sampai ke Singapura. Jadi ya banyak sebenarnya yang ya paling papa hanya bilang kenapa ya kok papa bisa sakit kayak gini, padahal papa tahu sendiri papa kan lagi mempersiapkan untuk pemilu gitu kan. Terus aku bilang ya mungkin ini udah cobaan pah gitu, nggak apa-apa, nanti kan kalau orang sakit itu menggugurkan dosa-dosa papa gitu. Terus ya paling ya itu sih cerita-cerita aja kayak namanya juga anak perempuan ya gitu kan, ya ayo papa semangat gitu, apalagi sih pak yang bikin papa bisa semangat gitu. Papa kan juga udah punya cucu, papa selalu bilang iya cucu-cucu aja kok udah semangat kok. Cuman ya ternyata kan Allah lebih sayang sama papa, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah memang sudah ketahuan jauh sebelum September 2022 dia? Jadi sebenarnya awal mulanya itu papa sakit pinggang, itu awal mulanya sakit pinggang. Dia ngeluh sama saya itu sekitar bulan Juni lah.
saya ke rumah, ya ini sakit pinggang gitu. Terus saya kan orang yang paling karena adik saya waktu di luar negeri, jadi saya sama papa gitu kan. Terus sakit pinggang kok bisa apa gitu, ya habis main golf papa sakit pinggang gitu. Terus ya udah perjalanan itu dimulai, terus lama-lama kaki papa bengkak gitu. Dari situlah ketika kita ke dokter bilang kita harus MRI nih pak gitu. Ternyata ada masalah di kaki itu, kayak masanya itu kayak bubur lah, jadi ngikut kaki papa bergerak, masanya itu ikut. Mau dicek nggak pak gitu kan, ini kalau emang ganas ya kita nggak bisa ngapain kayak gitu. Ya udah, ternyata sebelum cek itu kan harus PET scan, jadi harus biar semuanya tahu ada masalah lagi nggak di tempat yang lain. Ternyata ya udah, ada hasil PET scan itu ternyata papa ada kanker paru, jadi utamanya di paru tapi penyebarannya ke tulang, dan mungkin diperparah juga papa kan punya stroke, jadi itu yang bikin fisiknya makin melemah. Untuk rencana pemakaman sendiri berarti hari ini habis zuhur? Iya, habis zuhur insya Allah kita jalan ke Al-Azhar. Kalau dari keluarga saya ada yang berencana untuk melanjutkan perjuangan politik? Sampai saat ini sih kemungkinan abang saya gitu ya, tapi kita belum membicarakan itu karena memang masih suasananya masih kayak gini, dan memang saat ayah saya sakit tuh kita semua fokus untuk kesehatan ayah saya, jadi kita nggak ada tuh yang ngomongin soal politik lah apa segala macam, tuh nggak ada gitu. Bang Topan? Iya, kemungkinan Bang Topan, cuman ya itu tadi kita belum membicarakan itu lebih lanjut. Atau mungkin ada pesan dari almarhum ke Bang Topannya sendiri untuk meneruskan atau seperti apa? Sebenarnya kalau itu sih nggak ada ya, nggak ada kayak pesan khusus itu nggak ada, cuman memang kalaupun memang tadinya awalnya sebenarnya kan abang saya gitu, terus di pertengahan maunya adik saya gitu, cuman pas ngeliat kondisi papa, kalau misalnya ini kan harus udah mulai apa ya, penjadwalan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti, takutnya kita jadi jauh sama papa kan gitu, jadi ya udah bisa dibicarakan nantilah kita keadaan kita udah mulai tenang gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih ya Mas. Baik, dan saya belum sempat bertemu ketika beliau sakit, jadi saya kaget. Tadi malam dapat kabar Bang Taufik dipanggil. Hari ini berkesempatan takziah, mendoakan mudah-mudahan dipanggilnya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Amin. Sosok beliau sendiri seperti apa sih Pak kalau Di mata Bang Anas? Ya, senior dan sahabat yang baik, teman diskusi yang enak dan selalu loyal dalam persahabatan. Ada pesan yang masih diingat nggak dari beliau itu? Tidak ada yang khusus, tapi saling memberi semangat lah. Ya. Terakhir ketemu kapan sih Pak? Kalau boleh tahu? Terakhir ketemu Bang Taufik ke Bandung kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Nah, ya. Oke, so. Bang, Makasih sempat ya. itu nggak Bang? Ada pembicaraan apa selama Abang? Nggak ada. Nggak ada Bang? Nggak ada. Silaturahim biasa aja. Selama sakit ada sempat berbicara nggak Bang? Enggak. Enggak. Saya tahu perkembangan dari adiknya, dari Sanusi. Ya. Terima kasih ya. PKN ya, Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Ke dalam dulu ya Mas, ke dalam dulu. Nanti habis itu awal dulu.
Ya bang. Karena lu abdi. Beliau senior saya, teman ngobrol, teman diskusi, dan pernah kerja bareng, khususnya pemilu 2004 yang lalu. Ketika saya waktu itu di KPU, Bang Taufik ini ketua KPU DKI Jakarta. Jadi kami pernah kerja untuk kepentingan demokrasi pemilu 2004 yang lalu. Tapi sebelumnya ya kami sudah bersahabat, pasca itu tetap bersahabat sampai beliau sakit. Nah, kebetulan saya tidak punya kesempatan menengok beliau ketika sakit, dan tadi malam saya dapat berita duka Bang Taufik mendahului kami semua. Hari ini saya berkesempatan untuk hormat yang terakhir dan mendoakan tadi sholat dan doa khusus untuk almarhum. Beliau senior saya yang baik, teman diskusi yang baik, teman diskusi yang bebas, diskusi yang merdeka, tidak ada tersinggung-tersinggung walaupun beda pendapat. Itu yang saya kenang dari Bang Taufik. Mungkin ada memiliki momen-momen spesial gitu dengan Pak Taufik sendiri yang tidak bisa terlupakan. Yang tidak terlupakan ya pengalaman menyelenggarakan pemilu 2004, khususnya Pilpres ya. Karena itu adalah penyelenggaraan Pilpres langsung yang pertama. Belum ada presidennya, belum ada contohnya sebelumnya. Tetapi KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu saat itu alhamdulillah bisa menyelenggarakan pemilu yang sangat complicated seperti itu, dan buat para pengamat pemilu dari luar negeri waktu itu hampir mustahil Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu secomplicated itu. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, termasuk di dalamnya ada peran Bang Taufik yang waktu itu jadi ketua KPU DKI Jakarta. Terutama Pilpres berjalan dengan baik, Pilegnya juga berjalan dengan baik. Jangan lupa Pilpresnya waktu itu 2 putaran. Putaran pertama bulan Juni, putaran kedua bulan September. 20 Oktober sudah ada pelantikan presiden dengan proses yang sangat baik. Ya. Pak Anas, boleh soal isu lain, soal isu politik? Isu politik biar sekarang urusan takziah dulu ya. Minta maaf ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mohon maaf ya, lain kesempatan nanti ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Anas. Ya, itu tadi adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini merupakan mantan ketua Partai Demokrat. Dan saat ini beliau bertakziah ke kediaman dari M. Taufik di kawasan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di mana M. Taufik ini merupakan mantan ketua DPRD DKI Jakarta.
Assalamualaikum. Pak Presiden. Bawa presiden nih. Presiden Bagaskar. Kadang dipanggil, kadang enggak gitu. Bang, Sehat, Bang. alhamdulillah. Yuk, ntar aja yuk mundur yuk. Yuk, gambar sama, jalan juga yuk. Iya kan? Bang Munir. Gambarnya sama, ngerol jalan juga. Iya, Pak. Apalagi di Medan apa di Jogja ya. Dulu mungkin sekda. Siap. Alhamdulillah. Kemana udah? Mari Pak, siapa? Boleh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ikut, ada mobil. Ada mobil. Aku pakai motor. Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertakziah ke kediaman Muhammad Taufik bin Hasan Turwaidi yang wafat usia 66 tahun di RS MIRCC Semanggi, Tahu Silam, dan akan dimakamkan di Al Azhar Memorial Garden Semanggi, Bang. Silamnya silam Semanggi. Oh, iya. Lagi. Itu dia maksudnya. Salah saya. Buatin dulu. Ro, mundur, Ro. Nggak mau. Itu Bang ya, maaf Bang ya. Oke, Bang. Dipanggil, kadang enggak gitu.
Yuk, ntar aja yuk, mundur dulu yuk. Yuk, gambar sama, jalan juga yuk. Gantian. Yuk, Bang Munir. Kapan datang? Gambar sama kalau jalan juga. Iya, Bang. Apalagi di Medan atau di Jogja ya. Ada mobil. Aku pakai motor dulu. Emang ada bis? Lahir batin. Siap. Sorry Bang ya, numpang Bang. Oh, ada yang lewat. Oh, di belakang situ. Oh, di sana katel. Pindah lagi. Mundur dikit tuh, mundur. Ya. Nasib. Agak mundur ya. Nah, wayang. Mic-nya bawahan, mic-nya. Kita semua almarhum Pak Taufik adalah pribadi konsisten dan kita semua menyaksikan beliau selalu berjuang berdasarkan pada nilai-nilai yang dia yakini benar dan selalu sanggup untuk berjuang sampai di sini. Selama 7 tahun terakhir ini kita bekerja bersama. Beliau salah satu yang konsisten dalam mendampingi perjalanan perjuangan kami. Tadi malam di rumah sakit semua bersama-sama dengan keluarga mendoakan dan suasana kamar itu kuning. Taruh pala gue bang, Semua mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika Taufik menyatakan bahwa Taufik akan berpulang ke kubur. Selama 1,5 tahun beliau menjalani pengobatan, kita tahu sakitnya dan kita tahu semua tahu bahwa semangat di dalam masa pengobatan pun tidak pernah luntur, tidak pernah menurun. Sering terus komunikasi, terus menyampaikan semangat, terus mengirimkan pesan. Jadi kita semua kehilangan. Saya yakin almarhum kembali dalam tubuh husnul khotimah. Dan insyaallah tempatkan kemuliaan sisi keluarga akan
Jadi saya menjawab saya mengikuti ketika di situ baik di rumah sakit kita tetap dan beliau itu pengen ngobrol langsung di telepon video. Jadi saya sama itu sering menyampaikan padahal ketika video call-nya itu nyambung aku sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi almarhum itu pengen lihat wajah, pengen ngomong, jadi tidak terucap kalimat, yang ada saling pandang, saling lihat. Jadi saya lagi di tempat jauh, dia di telepon, nanti pengen ketemu saya datang. Jadi secara fisik sudah sama. Selamat pagi sobat Warta Kota. Saya berada di kediaman M Taufik, di mana di samping rumahnya, depan rumah hingga ke jalan menuju gang rumahnya ini terpantau Iya. Ya. Dan mandat dari partai dalam rapat pimpinan nasional adalah beliau sebagai calon presiden, dan Pak Prabowo menerima mandat itu juga sebagai calon presiden. Jadi kami belum berpikir untuk menjadi calon wakil presiden. Disampaikan oleh Pak Prabowo nggak Bang soal pertemuan dengan Pak Jokowi di Istana kemarin? Saya belum dapat. Saya kemarin ketemu di Jogja. Oke, saya mau menanyakan karena belum kondisinya lelah sekali, jadi saya belum dapat sempat menanyakan. Berarti Pak Prabowo belum menyampaikan sama sekali ke partai, Belum. masuk Bang Muzani. Tapi memang soal capres pembicaraannya. Nggak tahu, mana gue tahu. Mungkin sebelum ketemu ada clue ini ngomongin Lo capres lebih soal tahu daripada pilpres. gue kali. Kalau ini kan sudah cerita gosip. Tapi kalau dari PDIP sendiri apakah ada ajakan-ajakan ke Gerindra begitu? Omong-omong pernah, tapi itu sifatnya omong-omong pelepas ya. Tapi sekali lagi kami kader Partai Gerindra belum pernah berpikir untuk mendorong beliau menjadi calon wakil presiden. Tapi kalau memang bergabung nanti dengan PDIP, berarti sudah harga mati Pak Prabowo capresnya? Mereka mati. Harga mati jika bergabung. Iya, harga mati nggak Bang? Sampai Pak sekarang Prabowo kami capres? tidak berpikir Prabowo menjadi calon wakil presiden. Sekali Prabowo tetap Prabowo. Prabowo adalah calon presiden mantep, madep, karat. Termasuk Makasih. pas gabung sama nih Bang Muzani. Mati ada di departemen store. itu siapa tuh? Bang Muzani itu Senjani. Ya Allah, kuat. Panas banget. Dari jam berapa loh? Baru Jam 7. set. Ini DPRD bukan sih Bang? Ini kalau kacamata Nggak tahu. Sosialnya tinggi, kemudian juga respon terhadap lingkungan juga termasuk membantu pertumbuhan di lingkungan, kemudian membantu warga gitu. Jadi sangat respect sekali terhadap
perkembangan di wilayah Pondok Langgon ini. Yang paling diingat apa Pak pernah bersama Pak Taufik ini? Secara pribadi gitu. Secara pribadi yang paling saya ingat, saya suka bercanda sama beliau gitu. Saya suka bercanda, ya ngopi bareng di dalam. Ya hubungannya juga cukup dekat ya, cukup dekat gitu. Kalau orangnya nggak pernah marah, jarang marah kalau di ini ya. Emosinya juga bisa diredam. Terus terhadap kepentingan umum, terutama kepentingan umum, beliau sangat respon, mengumpulkan masyarakat di sekitar kita, kemudian membantu pembangunan. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh Bapak almarhum ini, sehingga masyarakat kita ini merasa hilang dengan kepergian beliau. Humoris ya? Iya, humoris. Ada pesan yang diingat nggak Pak yang disampaikan beliau? Dia cuma diingat begini, lu jangan kemana-mana, gitu. Lu jadi RT atau RW aja di sini. Jadi semua begitu aja yang diingat gitu. Klien saya itu, cuma kalau pesan-pesan ya, karena saya sering bercandanya, jadi untuk hal-hal yang serius paling kalau berhubungan dengan pemerintahan di setempat gitu. Ya, pesan mungkin terkait tadi Pak, kegiatan lingkungan yang harus diperlukan, mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu dipertahankan seperti apa? Jadi kegiatan lingkungan kalau menurut beliau atau menurut saya? Menurut beliau almarhum Pak. Pesan dari beliau Pak. Menurut almarhum itu ya lingkungan harus maju lah. Lingkungan harus maju, harus terbangun semuanya dari pembangunan got, kemudian gorong-gorong air, kemudian lampu penerang gitu. Jadi dengan keberadaannya beliau ini di sekitar kita itu sangat membantu lah. Pak, kalau Pak Taufik sendiri tinggal di sini tuh dari tahun berapa tuh Pak? Ya 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu lah. Mulai tinggal di sini? Iya. Sebelum COVID Pak. Sebelum COVID. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. RT izin nama lengkap RT. Ruslan Effendi. Abang mau wawancara anaknya Bang? Hah? Jadi, Udah. yang baru mungkin boleh disampaikan seperti apa sosok ayah di Natambah, kemudian apa yang paling dipegang gitu, prinsip-prinsip yang perlu diturunkan oleh ayah. Sebenarnya papa tuh orang yang santai sebenarnya kan. Untuk anak-anaknya tuh dia terserah deh kalian mau kayak gimana, itu pilihan kalian, tapi yang penting kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih. Papa hanya bisa mengarahkan gitu, dan bagaimanapun kalau misalnya kita kesusahan, papa selalu ada buat kalian gitu. Dan emang papa tuh orang yang paling senang kalau kita tuh menghargai waktu, itu paling penting. Dia selalu bilang kalau kamu yang telat gitu, dan itu menjadi prinsip yang sampai sekarang saya selalu pegang gitu. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi kayak saya selalu bilang dari situlah orang akan menilai kamu. Itu hal paling kecil yang orang bisa nilai kamu, dari menghargai waktu gitu. sebelum jadi posisi yang Mbak, apakah ada pesan yang disampaikan oleh almarhum gitu kepada Mbak dan juga keluarga? Ya kalau apa sih, karena waktu itu mungkin kalau waktu sampai di Jakarta agak susah komunikasinya ya gitu, tuh masih bisa berkomunikasi lah gitu ya, paling harus akur gitu. Terus ya karena papa misalnya nanti papa nggak ada, kan ada mama gitu, jadi harus bisa jaga mama dan ade, saya juga punya ade. Terus pokoknya kalian bertiga harus akur lah satu sama lain. Lalu waktu Pak Taufik sendiri berperang sama penyakitnya, apa ada cerita-cerita yang disampaikan gitu ketika dia berperang? Saya kan emang nemenin papa ya dari awal sakit gitu, saya nemenin ke dokter segala macam sampai ke Singapura. Jadi ya banyak sebenarnya yang
ya paling papa hanya bilang kenapa ya kok papa bisa sakit kayak gini, padahal papa tahu sendiri papa kan lagi mempersiapkan untuk pemilu gitu kan. Terus aku bilang ya mungkin ini udah cobaan pah gitu, nggak apa-apa, nanti kan kalau orang sakit menguburkan dosa-dosa papa gitu. Terus ya paling ya itu sih cerita-cerita aja kayak namanya juga anak perempuan ya gitu kan, ya ayo papa semangat gitu, apalagi sih pak yang bikin papa bisa semangat gitu. Papa kan juga udah punya cucu, papa selalu bilang iya udah cucu-cucu aja kok udah semangat kok gitu. Cuman ya ternyata kan Allah lebih sayang sama papa, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah memang sudah ketahuan jauh sebelum September 2022 dia? Jadi sebenarnya awal mulanya itu papa sakit pinggang, itu awal mulanya sakit pinggang. Dia ngeluh sama saya itu sekitar bulan Juni lah. Saya ke rumah, dia nih sakit pinggang gitu. Terus saya kan orang yang paling karena adik saya waktu di luar negeri, jadi saya sama papa gitu kan. Terus sakit pinggang kok bisa apa gitu ya, abis main golf papa sakit pinggang gitu. Terus ya udah perjalanan itu dimulai, terus lama-lama kaki papa bengkak gitu. Dari situlah ketika kita ke dokter bilang kita harus MRI nih pak gitu. Ternyata ada masalah di kaki itu, kayak masanya itu kayak bubur lah, jadi ngikut kaki papa bergerak, masanya itu ikut. Mau dicek nggak pak gitu kan, ini kalau emang ganas ya kita nggak bisa ngapain kayak gitu. Ya udah, ternyata sebelum cek itu kan harus PET scan, jadi harus biar semuanya tahu ada masalah lagi nggak di tempat yang lain. Ternyata ya udah ada hasil PET scan itu, ternyata papa ada kanker paru, jadi utamanya di paru tapi penyebarannya ke tulang, dan mungkin diperparah juga papa kan punya stroke, jadi itu yang bikin fisiknya makin melemah. Untuk rencana pemakaman sendiri, berarti hari ini habis zuhur? Iya, habis zuhur insya Allah kita jalan ke Al-Azhar. Kalau dari keluarga saya ada yang berencana untuk melanjutkan perjuangan politik? Sampai saat ini sih kemungkinan abang saya gitu ya, tapi kita belum membicarakan itu karena memang masih suasananya masih kayak gini, dan memang saat ayah saya sakit tuh kita semua fokus untuk kesehatan ayah saya, jadi kita nggak ada tuh yang ngomongin soal politik lah apa segala macam, itu nggak ada. Iya, mungkin Bang Topan, cuman ya itu tadi kita belum membicarakan itu lebih lanjut. Atau mungkin ada pesan dari almarhum ke Bang Topannya sendiri untuk meneruskan atau seperti apa? Sebenarnya kalau itu sih nggak ada kayak pesan khusus itu nggak ada, cuman memang kalaupun memang tadinya awalnya sebenarnya kan abang saya gitu, terus di pertengahan maunya adik saya gitu, cuman pas ngeliat kondisi papa, kalau misalnya ini kan harus udah mulai penjadwalan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti, takutnya kita jadi jauh sama papa kan gitu, jadi ya udah bisa dibicarakan nantilah ketika keadaan kita udah mulai tenang gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih ya Mas. Baik, dan saya belum sempat bertemu ketika beliau sakit, jadi saya kaget. Tadi malam dapat kabar Bang Taufik dipanggil. Hari ini berkesempatan takziah, mendoakan mudah-mudahan dipanggilnya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Amin. Sosok beliau sendiri seperti apa sih Pak kalau Di mata Bang Anas? Ya, senior dan sahabat yang baik, teman diskusi yang enak dan selalu loyal dalam persahabatan. Ada pesan yang masih diingat nggak dari beliau itu? Tidak ada yang khusus, tapi saling memberi semangat lah. Ya. Terakhir ketemu kapan sih Pak? Kalau boleh tahu? Terakhir ketemu Bang Taufik ke Bandung kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Nah, ya. Oke, Bang, Makasih sempat ya. itu nggak Bang? Ada pembicaraan apa selama Abang? Nggak ada. Nggak ada Bang? Nggak ada. Silaturahim biasa aja. Selama sakit ada sempat berbicara nggak Bang? Enggak. Enggak. Saya tahu perkembangan dari adiknya, dari Sanusi. Ya. Terima kasih ya. Mundur.
Ketua Dekot gitu. Ketua Dekot dan Utara. PKN ya, Jakarta Utara. Ke dalam dulu ya Mas. Ke dalam dulu. Nanti habis itu awal dulu. Ya bang. Karena lu abdi. Beliau senior saya, teman ngobrol, teman diskusi, dan pernah kerja bareng, khususnya pemilu 2004 yang lalu. Ketika saya waktu itu di KPU, Bang Taufik ini ketua KPU DKI Jakarta. Jadi kami pernah kerja untuk kepentingan demokrasi pemilu 2004 yang lalu. Tapi sebelumnya ya kami sudah bersahabat, pasca itu tetap bersahabat sampai beliau sakit. Nah, kebetulan saya tidak punya kesempatan menengok beliau ketika sakit, dan tadi malam saya dapat berita duka Bang Taufik mendahului kami semua. Hari ini saya berkesempatan untuk hormat yang terakhir dan mendoakan tadi sholat dan doa khusus untuk almarhum. Beliau senior saya yang baik, teman diskusi yang baik, teman diskusi yang bebas, diskusi yang merdeka, tidak ada tersinggung-tersinggung walaupun beda pendapat. Itu yang saya kenang dari Bang Taufik. Mungkin ada memiliki momen-momen spesial gitu dengan Pak Taufik sendiri yang tidak bisa terlupakan. Yang tidak terlupakan ya pengalaman menyelenggarakan pemilu 2004, khususnya Pilpres ya. Karena itu adalah penyelenggaraan Pilpres langsung yang pertama. Belum ada presidennya, belum ada contohnya sebelumnya. Tetapi KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu saat itu alhamdulillah bisa menyelenggarakan pemilu yang sangat complicated seperti itu, dan buat para pengamat pemilu dari luar negeri waktu itu hampir mustahil Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu secomplicated itu. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, termasuk di dalamnya ada peran Bang Taufik yang waktu itu jadi ketua KPU DKI Jakarta. Terutama Pilpres berjalan dengan baik, Pilegnya juga berjalan dengan baik. Jangan lupa Pilpresnya waktu itu 2 putaran. Putaran pertama bulan Juni, putaran kedua bulan September. 20 Oktober sudah ada pelantikan presiden dengan proses yang sangat baik. Ya. Pak Anas, boleh soal isu lain, soal isu politik? Isu politik biar sekarang urusan takziah dulu ya. Minta maaf ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mohon maaf ya, lain kesempatan nanti ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Anas. Ya, itu tadi adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini merupakan mantan ketua Partai Demokrat. Dan saat ini beliau bertakziah ke kediaman dari M. Taufik di kawasan Pondok Rangon.
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di mana Taufik ini merupakan mantan ketua DPRD DKI Jakarta. Pak Presiden. Bawa presiden nih. Kadang dipanggil, kadang enggak gitu. Bang, Siapa? alhamdulillah. Yuk, ntar aja yuk, mundur yuk. Yuk, gambar sama, jalan juga yuk. Iya kan? Bang Munir. Gambarnya sama, ngerol jalan juga. Iya, Pak. Apalagi di Medan apa di Jogja ya. Gua mau ke Sekda. Siap. Kemana udah? Mari Pak, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ikut ada mobil. Ada mobil. Aku pakai motor. Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertakziah ke kediaman Muhammad Taufik bin Hasan Turwaidi yang wafat usia 66 tahun di RS MIRCC Semanggi tahun silam, dan akan dimakamkan di Al Azhar Memorial Garden Semanggi, Bang. Silamnya silam Semanggi. Oh, iya. Lagi. Itu dia maksudnya. Salah saya. Buatin dulu.
Ro, mundur, Ro. Nggak mau. Itu bang ya, maaf bang ya. Oke bang. Yuk, ntar aja yuk, mundur yuk. Yuk, gambar sama, jalan juga yuk. Gantian. Yuk, Bang. Bang Munir. Kapan datang? Gambar sama kalau jalan juga. Iya, Pak. Apalagi di Medan atau di Jogja ya. Ada mobil. Aku pakai motor gratis. Emang ada bus? Lahir batin. Siap. Sorry bang ya, numpang bang. Oh, ada yang lewat. Oh, di belakang situ. Oh, di sana katel. Pindah lagi. Mundur dikit tuh, mundur. Mundur ya. Nasib. Agak mundur ya. Nah, wayang. Mic-nya bawahan, mic-nya. Kita semua almarhum Pak Taufik adalah pribadi konsisten dan kita semua menyaksikan beliau selalu berjuang berdasarkan pada nilai-nilai yang dia yakini benar dan selalu sanggup harus sampai di sini sampai di sini. Selama 7 tahun terakhir ini kita bekerja bersama. Beliau salah satu yang konsisten dalam mendampingi perjalanan perjuangan kami. Tadi malam di rumah sakit semua bersama-sama dengan keluarga mendoakan dan suasana kamar itu kuning. Taruh pala gue bos makan. Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika Taufik menyatakan bahwa Taufik
pun tidak pernah muncul di detik menurut. Saya terus komunikasi, terus menyampaikan, terus mengirimkan pesan. Kita semua kehilangan. Saya yakin ada kembali dan diberi kesempatan dan semoga tempat yang mulia asis keluarga akan tetap akan dalam lewati masa usia masyarakat Jakarta khususnya di 10 kabupaten yang besar seorang pribadi yang hidupnya begitu banyak berikan kepentingan masyarakat itu aja. Tadi saya mendengar sekarang saya melakukan ketika di sini baik di rumah sakit rumah kita dan beliau itu pengen ngobrol langsung di telepon video jadi saya sama dokter itu sering menyampaikan padahal ketika video callnya itu nyambung kita sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa tapi kemarin itu pengen lihat wajah pengen ngomong jadi tidak terucap kalimat yang ada adalah saling pandang saling lihat jadi saya lagi di tempat jauh dia di telepon nanti pengen ketemu saya datang jadi secara fisik sudah sampai Selamat pagi sobat Warta Kota. Saya berada di kediaman M Taufik, di mana di samping rumahnya, depan rumah hingga ke jalan menuju gang rumahnya ini terpantau